Berikut adalah 7 konser musik yang memakan korban jiwa, guys. Di urutan ke-7 ada konser The Who di Cincinnati, Amerika Serikat. Konser ini terjadi pada tanggal 3 Desember tahun 1979 di Cincinnati Riverfront Stadium, Ohio. Jadi konser ini tiketnya terjual lebih dari 18.000 dan hanya ada 25 orang petugas, guys, untuk mengendalikan massa di konser itu. Kejadiannya adalah pada saat itu, konser itu kan mulainya jam 8 malam. Tapi jam 19.45 pintu masuk itu belum dibuka, guys. Dan tiba-tiba penonton yang di luar itu dengar suara musiknya The Who itu udah mulai bunyi kreng gitu. Padahal sebenarnya mereka lagi warm up, lagi pemanasan, kayak lagi sound check gitu. Jadi mereka langsung panik, wah konser udah mulai gitu. Jadi karena mereka dengar itu, langsung semuanya buru-buru gerak masuk ke dalam berdesak-desakan gitu. Jadi konser itu menelan korban jiwa 11 tewas dan 8 luka parah. Urutan ke-6 adalah Festival Musik Love Parade di Duisburg, Jerman. Nah, ini adalah festival musik techno Love Parade pada tanggal 24 Juli 2010. Peserta yang hadir adalah 200.000 orang. Nah, kejadiannya adalah tempat masuk konser itu adalah terowongan sempit. Jadi mereka harus melalui terowongan sempit ke lokasi konser. Karena terowongan sangat sempit, jadi mereka desak-desakan, guys. Akibat dari kejadian itu adalah 21 orang langsung tewas dan 652 orang terluka. Sebenarnya 19 orang doang yang tewas, tapi 2 orang lainnya itu tewas di rumah sakit setelah menjalani pengobatan, guys. Yang kelima adalah konser Gossip di Oakland, Amerika Serikat. Jadi konser ini berlangsung tanggal 2 Desember 2016 di Gossip. Gossip ini adalah bekas gudang ya di Oakland, California yang diubah menjadi tempat kolektif seniman. Jadi konser ini menampilkan deretan artis dari label rekaman house music 100% Silk. Tragedinya adalah kebakaran yang terjadi pada jam 11.20 malam yang nggak terdeteksi sama sekali karena pada saat itu Gossip itu tidak memiliki detektor asap atau alat penyiram. Jadi sebenarnya gudang itu hanya boleh digunakan untuk keperluan industri. Nggak ada sama sekali izinnya untuk dipakai untuk izin hiburan. Acara itu sebenarnya ilegal dan digunakan untuk konser, guys. Akibat dari kejadian itu adalah 36 orang tewas terbakar. Urutan keempat adalah live music perayaan tahun baru di Bangkok, Thailand. Kejadian ini terjadi di tanggal 1 Januari 2009 di Santika Club di Bangkok, Thailand. Santika Club ya, bukan Santika Hotel. Kejadian ini terjadi karena adanya kembang api yang dinyalakan di malam pergantian tahun baru. Korbannya juga meninggal karena luka bakar, menghirup asap beracun, dan terinjak-injak karena keramaian. Mereka kesulitan keluar karena klub ini hanya memiliki satu pintu masuk dan pintu keluar. Akibat dari kejadian ini adalah 61 orang tewas terbakar dan 200 orang cedera. Yang bikin merinding tahu nggak, guys? Kebetulan band yang tampil malam itu namanya adalah Burn. Dan pesta itu namanya adalah Santika Last Night. Gile. Oke, kita masuk di urutan ketiga, itu adalah konser Great White di West Warwick, Amerika Serikat lagi nih ya. Kejadiannya terjadi pada tanggal 27 Februari tahun 2003 di klub malam. Nama klubnya adalah The Station di West Warwick, Rhode Island. Ini lagi-lagi kejadiannya adalah kebakaran ya, guys. Kebakaran ini disebabkan oleh Daniel Bichel, manajer tour band dari Great White. Ia menyalakan kembang api dan mengenai busa yang mudah terbakar di dinding dan langit-langit sekitar panggung. Waduh. Akibatnya adalah 100 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka. Cuman dalam beberapa menit aja seisi gedung udah dipenuhi asap hitam. Yang paling sedih adalah lead gitaris dari Great White itu Tai Long Lee dan Mike the Dr. Gosalv, yaitu MC dari acara itu, turut menjadi korban dalam peristiwa itu, guys. Korban-korban yang selamat juga ternyata kemudian mengidap post traumatic stress disorder atau PTSD. Aduh, kasihan banget ya. Urutan kedua adalah konser John Davidson di Southgate, Amerika Serikat lagi. Kayak Amerika Serikat itu sering banget ya bikin konser-konser yang banyak tragedinya ya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 28 Mei 1977 di Beverly Hills Super Club. Ini terjadi karena kelebihan kapasitas. Jadi sebenarnya acaranya ini adalah acara cabaret room yang menampilkan
John Davidson, penyanyi dan aktor Hollywood terkenal. Ruangannya itu harusnya berkapasitas 600 orang, tapi yang hadir membludak jadi 900 sampai 1.300 orang, guys. Tuh, selain konser ternyata ada beberapa acara yang berlangsung bersamaan ya. Jadi ada resepsi pernikahan, ada perjamuan gitu. Nah, sebenarnya ada 2 pelayan yang menemukan api. Nah, waktu dua pelayan ini mengumumkan ada kebakaran, orang-orang masih nganggap remeh gitu. Akibat dari itu, 165 orang tewas karena kebakaran. Di urutan pertama jatuh pada konser Callejeros di Buenos Aires, Argentina. Kejadiannya terjadi pada tanggal 30 Desember 2004. Konser rock Callejeros di klub malam Republika Camarón di Buenos Aires, Argentina. Penonton yang hadir itu sekitar 3.000 orang, 2 kali lipat dari kapasitas tempat sebenarnya ya. Lagi-lagi ini karena kebakaran, jadi api berkobar ketika suara kembang api atau flare yang dinyalakan penonton mengenai busa-busa di langit. Padahal pemilik klub atau vokalis band udah memperingatkan guys untuk pengunjung tidak melakukan hal itu. Ya bisa kalian tebak ya, jadi apinya membesar, jadi mayoritas korban meninggal karena menghirup gas beracun CO2. Yang meninggal akibat insiden ini salah satunya adalah pemilik klub. Kemudian personel Callejeros juga dan manajer band ikut meninggal. Totalnya adalah 194 orang tewas dan sekitar 1.492 orang terluka akibat kejadian ini. Wah gila, jadi sebenarnya ada banyak konser-konser yang nggak safe guys ya, termasuk kemarin di Indonesia salah satunya. Buat kalian yang pengen datang hadir di konser-konser, sebaiknya kalian lihat dulu tempatnya seperti apa. Kalian harus tahu jalur keluar terdekat itu apa dan perhatikan keselamatan kalian masing-masing untuk nonton konser ya guys.